Halo semuanya, bagi teman-teman yang mau kerja di kapal pesiar, di sini saya punya tips dan apa aja yang harus kita siapkan untuk bekerja di kapal pesiar. Oke, video ini ditonton sampai selesai ya, biar teman-teman juga paham syarat-syarat apa aja yang harus kita persiapkan. Oke, kita langsung aja teman-teman. Kesempatan bekerja di luar negeri merupakan sebuah kesempatan yang ingin dimiliki banyak orang, teman-teman. Sebab dengan kerja di kapal pesiar kita bisa memiliki gaji yang besar. Kita bisa bertemu dengan berbagai orang dari tiap-tiap negara. Jadi untuk diketahui teman-teman, gaji di kapal pesiar antara 8 juta ke atas teman-teman, 8 sampai 20 juta, bahkan lebih teman-teman. Itu semua tergantung dari jabatan yang kita miliki di kapal. Dan juga kesempatan buat kita untuk keliling dunia gratis. Tapi kalau untuk bekerja di kapal pesiar, ada syarat-syaratnya yang perlu kita ketahui teman-teman. Oke, calon kru kita harus memiliki pendidikan di hotel bintang 5 atau bintang 4 selama 6 bulan. Ataupun juga kita bisa ikut training di hotel selama 6 bulan agar kita bisa mendapatkan surat rekomendasi dari hotel tersebut, teman-teman. Dan usia yang diwajibkan untuk bekerja di kapal pesiar, syarat usianya minimal 21 tahun ke atas, teman-teman. Kalau teman-teman beruntung dan bisa memiliki kriteria yang diberikan oleh agensi, maka lamaran teman-teman akan diproses dan segera melakukan interview. Oke, jadi kalau kita bekerja di kapal juga ada persyaratannya teman-teman. Persyaratan yang lainnya, kita harus memiliki buku pelaut. Ya, kita harus memiliki dokumen-dokumen pelaut seperti paspor, BST. BST itu Basic Safety Training teman-teman. Terus ada lagi training SAT, training CCM, sama Seaman Book atau buku pelaut teman-teman. Tapi dokumen-dokumen ini kita bisa apply setelah kita lulus interview. Takutnya kalau kita udah interview, maksudnya kalau kita sebelum interview semua dokumen udah kita urus, kan sayang, kita rugi kalau seandainya interviewnya nggak lolos. Kita pasti akan dipanggil untuk interview dan mereka pasti ngetes kemampuan berbahasa Inggris kita. Dan juga tiap-tiap agen pasti proses interviewnya ada yang bermacam-macam teman-teman. Ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi pertama interview, kita harus interview bersama orang agen. Kedua juga sama orang agen teman-teman. Yang ketiga kita harus interviewnya seperti marlin test dari komputer. Dan tahap terakhir kita interviewnya sama usernya atau sama orang dari perusahaan kapalnya tersebut. Bisa jadi orangnya dari Amerika apa dari Inggris. Yang pastinya usernya maksudnya yang pastinya orang yang interview kita corporate-nya itu bukan dari Indonesia teman-teman, tapi orang luar. Jadi kalau buat teman-teman yang udah siap, silakan dicoba, disiapin bahasa Inggrisnya, siapin dokumennya. Saya yakin pasti semuanya bisa. Dan kalau masalah marlin testnya teman-teman atau tes yang dari komputernya,
ada persyaratan skornya. Jadi kita harus melebihi batas minimal yang ditentukan dari perusahaan. Contohnya yang ditentukan dari perusahaan sekitar 60% atau 70% ke atas, teman-teman. Kalau seandainya skor margin test kita di bawah 60%, maka kita akan dinyatakan gagal. Walaupun dokumen kita udah siap, medical check up kita semua udah ready semua, tetap aja kita nggak lolos, teman-teman. Dan apabila hasil margin test kita udah lolos atau interview terakhir kita sama corporate-nya, sama orang office-nya udah lolos, maka kita akan dianjurkan untuk melakukan medical check up. Dan untuk medical check up ini, teman-teman, kita akan disarankan dari agen ke rumah sakit tertentu, dan kita akan dikasih surat pengantar dari agensi untuk rumah sakit. Dan di sana dan di rumah sakit kita akan melakukan medical check up. Kita akan dicek semuanya, termasuk buta warna, rabun jauh, penyakit-penyakit menular yang lainnya, teman-teman. Dan apabila dari salah satu penyakit tersebut ada yang kita derita, maka dinyatakan medical check up kita dinyatakan gagal, teman-teman. Dan kemungkinan besar kita tidak mungkin bisa berangkat atau kerja di kapal pesiar. Setelah medical check up-nya kalau udah beres, maka dari agensi kita akan disarankan untuk persiapan apply visa, teman-teman. Tergantung dari negara yang kita tuju. Kalau seandainya kalau kita ke Amerika, maka kita akan disarankan untuk memiliki US visa C1D. Itu khusus visa buat pelaut, teman-teman. Dan apabila kita kalau kita dapatnya di negara Eropa, pasti kita akan disarankan untuk melakukan Schengen visa, tergantung dari negara yang kita tuju di Eropa, teman-teman. Biasanya kalau kita semua persyaratan yang di atas sudah kita penuhi, jadwal keberangkatan kita biasanya sudah ada, teman-teman. Jadi semua itu tergantung dari agensi yang prosesnya, teman-teman. Kadang-kadang kita menunggu 2 minggu atau 3 bulan, teman-teman, baru bisa berangkat. Itu khusus yang pertama kali, khusus buat yang pertama kali berangkat ke kapal pesiar. Dan buat teman-teman ketahui juga, kalau kita kerja di kapal pesiar, sama agensinya kita tidak dimintain biaya fee atau segala macam, teman-teman. Kita cukup persiapkan uang untuk ngurus semua dokumen-dokumen yang diajukan dari perusahaan. Jadi kalau buat teman-teman, kalau ada yang nawarin teman-teman kerja di kapal pesiar, harus membayar segini-segini untuk biaya fee, jangan percaya, teman-teman, karena kita kerja di kapal pesiar, semuanya itu gratis, teman-teman. Kita cuma mengeluarkan biaya untuk paspor, untuk ngurus-ngurus dokumen-dokumen yang lainnya saja, teman-teman. Sebab tiket semuanya sudah disiapkan dari company. Oke, buat teman-teman yang ingin bekerja, silakan mencoba, semoga berhasil. Mungkin cuma ini aja dari saya untuk saat ini. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe.